1 open the door. Bro, balik lagi ke podcast kita nih. Gimana kabarnya bro? Sehat? Alhamdulillah sehat bro. Seperti aja Alhamdulillah. biasa nih harus jaga kesehatan di Oh, situasi sekarang sih. pasti itu bro, harus jaga kesehatan, jaga stamina, ya tetap jaga imun kita ya. Atau main lajak ya, main lasak ya. Bohong kata orang tuh kalau covid nih itu ya. Gurau itu gurau bro. Mungkin COVID nih konspirasi nih. Eh, Elit-elit global nih menyimpan siri. bisa gitu ya bro ya? Konspirasi ya bro ya? Oh iya Gung, sibukan sekarang apa nih? Biasa lah bro, sambil kuliah, sambil kerja, nonton, makan, tidur di rumah, masih lah, gitu-gitu lah. Pengangguran ya, pengangguran. Kalau kata orang tuh pengacara, pengangguran banyak acara. Iya. Oh iya Gung, Oi, aku mau nanya nih sila sila dengan sila. kamu nih Gung. Sambil minum bro ya. Ah, boleh boleh. Sila, Bro. sila tanya bro. Aku nih penasaran Gung tentang jawaban kamu terkait gimana situasi Indonesia sekarang nih. Indonesia sekarang pastinya panas. Kalau menurut aku panas ya bro. Karena gini, kalau menurut pendapat aku permainan-permainan orang ya di atas, permainan-permainan politik lah istilahnya. Kondisi sekarang ini tidak bisa terkontrol. Jadi ribut sana sensitif lah istilahnya. Makanya gitu aku menggambarkan situasinya sekarang ini lewat berita-berita bisa mantau hanya berspekulasi itu cuma permainan pemerintahan, permainan politik gitu. Enak bro. Ini soal berita kontroversi nih yang diumbar di media ya. Berasa pengen hidup di perbatasan ya. Oh itu betul bro. Jadi orang primitif pun boleh gitu. Jadi tidak bingung wilayah kota nih. Nah, kalau aku mau tinggal di perbatasan sila, enak. Sih di tiap-tiap wilayah perbatasan tuh memiliki perbedaan Gung. Ada yang wilayah yang sejahtera, ada yang kekurangan dan ada juga yang rentan akan kelompok separatis. Oh, rentan bro ya. Oh gini nah. Aku pernah ya kalau di perbatasan juga. Aku cerita sedikit. Aku pernah tahun 2015 gitu lah ke Sarawak, negeri tetangga kita Malaysia. Jadi di sana tuh kan ada wilayah Intikong perbatasan tuh dengan Indonesia dengan negeri jiran di Malaysia. Jadi di Indonesia tuh pas aku jalan itu terlihat biasa ya bro. Gerbang antar negaranya biasa ya. Tapi ketika kau masuk ke negeri Malaysia udah lewat perbatasan itu, beda sekali. Apa ya, suasana lingkungannya, keadaannya. Jadi jalan-jalan pembangunan infrastruktur di sana udah tertata rapi, beda jauh dengan infrastruktur kita. Makanya aku bisa nyimpulkan kalau perbatasan kita dengan negara tetangga tuh beda, sangat minim pembangunan di sana. Tapi masih progres yang kemarin aku lihat tuh, masih progres. Yang aku. Nah, seandainya nih gue ya, seandainya kalau sampean jadi pemerintah, mungkin nggak wilayah perbatasan itu menjadi prioritas khusus? Karena kalau aku lihat perbatasan itu rentan loh terjadinya gesekan antar negara, adanya konflik, adanya pengeklaiman wilayah. Karena yang kasus terakhir kemarin itu seingat aku ada konflik gitu, pengeklaiman gesekan dengan Malaysia. Gimana menurut kau kalau kau di posisi pemerintah itu? Kalau aku sendiri menilai sih dari pemerintah ya, karena mereka sudah menerapkan regulasi yang ketat, contohnya itu BNPB dan Nasional Pengelola Perbatasan. Mereka menerapkan Nasional Pengelolaan Perbatasan itu sendiri melakukan studi kajian untuk merencanakan pembangunan wilayah perbatasan. Ini Gung, tahu aku sih ada 5 aspek tuh ya. Yang pertama tuh keamanan,
yang kedua batas wilayah, yang ketiga tuh ekonomi, yang keempat tuh sumber daya alam, terus lingkungan hidup dan pelayanan sosial. Terus pengembangan aspek-aspek inilah yang direncanakan untuk meningkatkan integritas Indonesia mengingat wilayah perbatasan adalah wilayah strategis, Bung. Oh, Tapi kembali lagi dalam pelaksanaan pemerintah, kenapa harus bisa mengontrol bawahnya agar tidak terjadi celah yang tidak diinginkan, Bagong. oh, jadi itu tuh adalah rencana pemerintah ya dalam pembangunan gitu lah kalau bisa dikatakan gitu ya. Uh-uh. BNPB itu udah mengusulkan pembangunan 5 aspek itulah kira-kira ya. Ya masih. Uh-uh. Oh, iya, Uh, iya. Setoru batasan Indonesia pula Batam tuh Batam, Batam. kotanya Betul. tuh kotanya tuh maju dan wilayahnya pun mereka tuh devisanya itu tinggi oleh pariwisata dan terletak di perbatasan juga. Menurut kacamata tuh gimana tuh tentang Batam? Oh, kalau Batam, kalau aku mendeskripsikan begini bro, Batam itu kan batasannya dengan negara maju bro ya, Singapura. Singapura tuh, oh kita bisa lihat bangun dia dengan wilayah yang kecil, tapi bisa membangun segala sektor aspek gitu. Jadi Batam tuh kalau aku nilai terkena imbasnya juga dari sektor pariwisata ke negeri Singapura itu. Iya sih. Dia menyumbang salah satu devisa tertinggi, APBD-nya tinggi, jadi menyumbangkan APBN untuk negara itu sangat tinggi ya bro ya. Cuma sederhananya begini Pak, kalau memang Singapura itu bisa, kenapa pemerintah tidak bisa menerapkan regulasi yang mengkhususkan untuk kota Batam tuh, sehingga kota Batam tuh ngapa tidak bisa maju juga seperti Singapura. Kalau menurut aku sih gitu Iya. bisa, karena kita bisa melihat secara kasat mata kan, dengan kemajuan Singapura yang seperti itu sangat signifikan. Batam juga seharusnya bisa mencontoh. Pemerintahan di sana, pemerintah daerah sana bisa bisa mengambil contoh di negara itu gitu. Maksud aku Hmm. gitu. Uh, Paham ya bro ya? Paham. Nah, Mungkin menurut aku sih Gung, pribadi ya, pemerintah ini kurang cerdik dalam segi pembangunan, ekonomi, industri, sosial di daerah perbatasan tersebut. Makanya perlunya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. MJ, aku nih salut sama Singapura. Mereka tuh dalam bidang pembangunan industri itu dikelola dengan baik. Tapi tuh nggak usah jauh-jauh lah, kayak di Kalimantan tuh mirisnya nih Gung, aku melihat perbatasan antara Indonesia dan Malaysia nih Gung, jauh dari kota gitu. Kadang tuh ada yang dari pedalaman gitu tuh, kadang tuh kurangnya perhatian pemilik tempat. Terus warga setempat tuh kebanyakan tuh bergantung hidup dalam berbagai sektor tuh, contohnya tuh nggak sejauh lah perekonomian ya, buat mereka hidup itu tuh mereka malah tuh gantung ke Indonesia daripada negara sendiri. iya itu betul. Berarti bukan berarti warga setempat tuh tidak tanah air, namun pemerintah setempat tuh tidak pernah mengacukan kehadiran mereka, Wan. Tapi begini bro, kita bicara bebas ya, Nah, bicara bebas nih. Seandainya kalau misalkan, berarti kan kalau orang-orang perbatasan bukan bisa bergantung dengan negara-negara tetangganya kan, bisa bergantung. Jadi karena apa namanya, karena jarak, karena mencakup wilayah tidak bisa tergapai pemerintahan kita ini. Jadi anggapan kau kan sulit kan untuk menggapai perkotaan ini karena jauh wilayahnya. Terus pembangunan jalan pun sulit, jadi lebih dekat ke negeri tetangga. Tapi kan kalau memang kebanyakan orang seperti di Batam, di wilayah Malaysia, bahkan di wilayah-wilayah tertentu yang dekat perbatasan itu, berarti merugikan negara ya bro ya, merugikan negara lah kalau memang
kebanyakan orang-orang perbatasan tuh bergantung kepada negeri tetangga gitu. Jadi kita ini susah buat mandiri. Itulah aku. Kadang tuh Mhm. sana tuh orang sana tuh malah memilih pakai mata uang Malaysia sih daripada uang Indonesia sendiri. Kebanyakan gitu ya, kalau di wilayah kita ya, di Entikong sendiri ya, karena itu benar-benar terjadi memang. Salah satunya kan aku punya teman kan, dia dulu kerja di perusahaan ekspor impor lah bisa dikatakan. Jadi ada regulasi untuk buat impor gula ya bro ya, ini kasus gula yang udah kemarin. regulasi itu tuh sebenarnya udah sah dari menteri, terus kena tangkap bro. Waduh, gula dari Malaysia masuk ke Indonesia, yang orang yang mengimpornya kena tangkap karena dianggap sebagai merugikan negara gitu. Cuman kan ada ketentuannya, ada tak menterinya gitu bro. Jadi tidak bisa dikatakan merugikan negara dalam batasan khusus. Kalau menurut aku kalau menurut pendapat pribadi, orang-orang untuk ngambil di negara tetangga sendiri itu sah-sah saja menurut aku. Karena apa, dari aspek perkotaan itu juga jauh, tidak masalah kalau menurut aku. Yang salahnya pemerintah tidak memperhatikan itu kalau menurut aku sih gitu. Nah, jadi gimana lah kalau harapan kau tentang Indonesia sekarang? Gimana lah tanggapan kau? Ini kan kacau balau nih, sehingga perbatasan tidak diperhatikan bagaimana gitu. Apalah harapan kau tentang negara ini? Harapannya sih enggak juga sih ke pemerintah, kembali ke kita sendiri sih menurut aku. Betul. Ada hal-hal nilai kecil itu ya bro ya, hal-hal kecil. Ini aku cuman berharap itu negeri ini itu Pak, sejuk seiring waktu ini, orang yang hanya diam bisa bersuara tuh. Karena begitu negeri ini ada apa-apanya. Karena kebanyakan orang jujur yang dia tidak ingin bersuara. Karena dalih aku dikecam sih kalau menurut aku. Itu betul bro, betul. Karena fakta itu yang terjadi. Kalau kamu bingung gimana nih solusi terbaik buat bangsa Indonesia nih? Itu tadi maksud aku, perhatikan hal-hal kecil yang kesadaran diri masyarakat masing-masing ya, kesadaran warga masing-masing, jangan mengandalkan pemerintah terus menerus, karena hal-hal kecil yang itu tuh sangat bisa merubah jati diri bangsa, bisa berdampak kepada bangsa ini. Karena hal-hal kecil itu bisa menjadikan warga-warga kita tuh menghargai gitu, menghargai produk lokal, menghargai apresiasi terhadap pembangunan pemerintah. Jadi sehingga hal-hal kecil tadi yang kayak kau bilang ekspor dari luar, yang kayak Batam, kayak Malaysia, Entikong itu tuh bisa ke negara kita sendiri. Cuman harus difasilitasi. Itu kalau menurut aku, kalau dari pemerintah tuh harus difasilitasi. Karena kebanyakan gini bro, orang-orang kita tuh hanya peduli per mereka. Misal ada partai-partai politik gitu kan, pengen naik jabatan, datang ke kampung-kampung mereka, ngasih duit 50.000 yang salah. Untuk 50.000 untuk 5 tahun itu tuh kecil sekali, kita makan yang lebih dari itu. Ya betul lah, cuman tersiksanya kan orang-orang kecil kan 5 tahun juga, karena 50.000 sehari dibandingkan 5 tahun itu jauh beda. Dia yang menjabat senang, rakyat kecil yang dibayar 50.000 itu sengsara kalau kata orang dulu. Itulah bro, berdampak. Betul bro. Itulah enaknya kita berdiskusi kayak gini lah, tentang apa yang kita harapkan dari bangsa ini, apa yang kita bisa lakukan. Kita hanya bisa kayak gini bro, tukar pikiran lewat virtual gini, walaupun dengan keadaan COVID yang sekarang, entah benar atau tidak, menurut aku sih benar gitu. Itulah bro, thank you ya bro ya, aku minum dulu nih. Thank you nih, bisa tukar pikiran dengan kau nih, sangat aku apresiasi. Bagus, senang.
Sama-sama Gung. Nah, Bisa nggak sharing pendapat ini dalam hati kan? itulah betul. Sharing-sharing gini enak. Susah nggak nih dari orang bisa satu frekuensi ini buat sharing ini. Itulah, semoga harapan-harapan tadi itu wujud. Itulah kataku tadi. Jangan ya mengandalkan senang sesaat gitu ya. Istilah gitu lah. Kasian lah orang, apalagi kalau kerja bisa susah di kota, pergi orang perbatasan gitu kan bahasa. Oke lah kalau gitu ya bro kita tuh selesai kan bro ya. Sip, thank you atas partisipasinya. Semoga kau sehat selalu, masa kayak gini harus jaga badan sehat kita berdua. Sip, yuk 10.01 close the door. Bye bro. Close the door. Bye bro. Thank you bro.